Pada kesempatan kali ini, SLB PGRI Gondang akan menampilkan teatrikal drama peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Teatrikal ini berkolaborasi antara Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid, dan siswa-siswi SLB PGRI Gondang. Teatrikal ini kami lakukan untuk menanamkan rasa patriotisme serta memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kami bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia secara nyata. Marilah kita saksikan teatrikal peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Warung Bu Sri. Wah, ini kopinya satu, Bu. Oh iya. Sama ini apa ini, gorengan apa ini? Jagung, pakai ute sama kemplang. Oh ya, utenya satu. Kopi hitamnya satu. Jamu beras kencur. Bundar wis. Mari Bung ke sini dulu. Oh iya. Ya Pak. Mampir dulu, ngopi dulu. Tidak bawa uang saya Pak. Santai. Duduk dulu aja. Habis panen. Oh siap. Kopi. Oh kopi susu. Kopi susu. Makasih Bu. Pagi-pagi minum kopi, mantap. Kamu mau kemana? Sana. Saya itu lagi keliling lihat situasi. Apa? Oh, keliru. Dah. Jadi lihat situasi bagaimana keadaan negara kita. Nah, tapi hari ini termasuk saya itu dapat rezeki dibosi kopi. Gorengannya Mau apa? oh ya mantap. Ini apa Bu? Bung. Yang ini ote-ote Bung ini. Oh, iya. Ote-ote. Yang ini apa Bu? Kemplang. Kalau ini apa Bung? Kamplang. Jangan dulu Bung. Kok sepi ya Bung ya? Ini ada radio apa kan nggak bisa disetel Bu? Bisa. Oh, Bung. Ya. Jadi saya sekali ya. Ya, enak sambil minum kopi. Ini enak Bung. Kita aja. Berulang-ulang kali ini hanyalah seorang
dengarkan kita ya. Dengarkan kita ya. Ganti ya, Bang. Boleh. Mau diganti apa? Ganti apa berita aja ya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war then, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept. Jepang kalah lawan Iya, tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu. Jepang kalah. Kalau begitu, mari kita menuju rumah Bung Karno. Kita harus memberikan berita ini kepada Bung Karno. Gitu ya? Beliau harus. Iya, siap. Kalau gitu sekarang, Bung. Mari, Bung. Saya ganti dangdutan lagi ya. Berapa, Bu? Joget ya. Oke. Wow. Kembaliannya di bawah. Makasih ya, Bung. Ayo, joget. Kita ke rumahku dulu. Aku mau ganti pakaian sama mengambil sepeda. Oh gitu. Mari. Ya. Suasana desa terasa tegang setelah kabar kekalahan Jepang mulai tersebar. Di kediaman Soekarno, Pegangsaan Timur, beberapa pemuda dari Menteng 31 datang tergesa-gesa. Wajah mereka memancarkan semangat dan kegelisahan. Jalan Pegangsaan Timur 56. Oh, iya, dari sini berarti. Ya, cepat ya, cepat. Nanti Bung Karno sudah keluar. Kalau sudah keluar gimana? Yang mana rumahnya? Sana nggak kan? Ini. Oh ya. Ayo. Ya jauh. Terus. Nah, itu rumahnya yang saya hijau. Rumahnya ada hijau. Yuk. Maaf. Jangan begitu. Maaf. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Ada kabar apa? Ayo Bung Karno. Jepang kalah. Kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu. Jepang hari ini kalah. Jadi ini kesempatan yang baik untuk kemerdekaan kita, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini rame-rame? Sultan Syahril dan Darwis memberi kabar penting. Kabar penting bahwa Jepang sudah menyerah melawan sekutu. Saya disuruh memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Iya. Tenang, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ini mengurus nasib negara Republik Indonesia. Tapi kalau kita terus-terusan tenang seperti ini, sekutu akan datang lagi ke Indonesia dan kita akan diserang lebih lagi. Bagaimana ini, Bung? Besok kita rapat dulu dengan PPKI. Tidak bisa begitu. Kenapa harus rapat dulu dengan PPKI, Bung? Nggak perlu itu. Betul. Iya. Karena kita sudah dijanjikan pihak Jepang akan memberi kemerdekaan. Bagaimana ini, Darwis? Iya. Bagaimana kalau kita mencari jalan kita sendiri? Iya, seperti itu aja enaknya. Kalau Ya. begitu, Iya. kalau begitu izinkan kami mencari jalan kami sendiri, Bu. Izinkan kami. Iya, mencari langkah sendiri. Kalau memang Bung Karno nggak mau ya. Oh, yuk kita pulang. Assalamualaikum. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno.
Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Sini duk, kok gini ya? Gak gini loh, diam dulu. Kita tidak setuju dengan apa yang dianu Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau kita menculik Soekarno dan Hatta? Apa ya gitu? Kita asingkan keluar Jakarta. Apa ya gitu enaknya? Biar tidak terpengaruh dengan Jepang ya. Betul. Kita rembukan dulu sama kaum muda ya, Bung. Siap. Kita asingkan dulu. Kita amankan. Di mana enaknya ya? Tepatnya di Rengas Dengklok saja. Di sana sudah dijamin keamanannya. Apa ya itu? Itu lebih aman ya. Mari. Ya. Nanti kira-kira jam berapa enaknya kita amankan? Bagaimana kalau jam 4 pagi bagaimana? Sip, yuk Mari kita ke golongan kaum muda. ya golongan muda aja. Mari. Cepat aja, Bung. Yuk. Jakarta, 16 Agustus 1945. Di Pegangsaan Timur, nomor 56, kediaman Insinyur Soekarno. Udara terasa berat oleh kabar yang beredar semalam. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Di tengah suasana penuh ketegangan, sekelompok pemuda yang dikenal sebagai golongan muda melangkah pasti. Wajah-wajah mereka tegas, mata mereka menyala oleh semangat kemerdekaan. Ada apa? Mengapa kalian datang pagi-pagi? Bung Karno, mohon ikut kami sekarang. Ini penting. Keselamatan demi kemerdekaan bangsa. Tolong jelaskan dulu. Kami tidak punya banyak waktu. Karena Jepang menyerah tanpa syarat. Kemerdekaan harus diproklamasikan sekarang juga. Aku tahu itu. Tapi kita tidak bisa gegabah. Proklamasi butuh persiapan matang. Besok kita akan rapat dulu dengan PPKI. Demi kemerdekaan, Bung Karno harus keluar dari pengaruh Jepang. Maaf, sementara kami akan membawa Bung Karno ke tempat yang aman di Rengas Dengklok. Tolong, Soekarni dan Darwis, kalian jemput Bung Hatta di rumahnya. Siap, laksanakan. Laksanakan. Ayo, sebagian ikut kami. Sini, sebagian ikut kami, sebagian sana ikut. Terus bagaimana untuk keamanan keluarga saya? Tidak mungkin meninggalkan di sini. Ini gagak. Golongan muda dengan mata waspada memandang setiap tikungan dengan kewaspadaan yang tinggi. Soekarno dan Hatta tengah dibawa keluar kota, jauh dari pengaruh Jepang, menuju sebuah desa kecil di Karawang, yaitu di rumah petani Chow Kisong. Di balik ketegangan, ada satu keyakinan yang menyatukan semua yang berada di sana. Kemerdekaan Indonesia tak lagi bisa menunggu. Dan di jalanan sepi menuju Rengas Dengklok itulah sejarah mulai melaju ke arah takdirnya. Ikat, biar tidak lari. Ikat yang kuat ya. Ikat yang kuat, biar tidak lari. Jaga-jaga, yang lain jaga-jaga, ayo. Yang lain jaga-jaga, supaya Jepang tidak kesini. Jaga. Gedung Chuosangin terasa panas, meski kipas angin tua di langit-langit berputar pelan.
Di mana Soekarno dan Soehatta? Mengapa mereka tidak datang ke rapat PKI? Maaf, Pak Subarjo. Ahmad Subarjo melirik jam tangannya berulang kali. Kegelisahan makin nyata di wajahnya. Amankan di mana Soekarno dan Hatta? Mereka sejengklok, Pak. Ayo, kita jemput mereka. Apa jaminannya? Jaminannya nyawa saya. Gimana Mas Jengkok? Lurus saja, Bu. Jauh dari sini. Masih jauh, Bu. Ahmad Subarjo pun bertemu Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu kemarin? Saya harus membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Kenapa? Jepang sudah menyerah. Ini saatnya. Kalau begitu, mari. Bung Karno, Bung Hatta, kita harus kembali ke Jakarta. Jepang sudah menyerah. Ini saatnya kemerdekaan Indonesia. Kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan jika tidak ada jaminan bahwa ini keputusan rakyat, bukan tekanan pemuda. Kita itu perlu tenang, betul apa yang dikatakan Subarjo dan teman-temannya. Kita tidak perlu gegabah, ini adalah menyangkut masalah negara dan bangsa Indonesia untuk kebijakan kedepannya nanti. Saya tahu kekhawatiran, Bung. Tapi maksud dari golongan muda itu tidak memaksa. Mereka hanya tidak ingin kehilangan momentum. Laksamana Maeda bersedia memberi tempat untuk menyusun teks proklamasi. Laksamana Maeda, perwira Jepang itu. Ya, betul. Ia akan berjanji untuk membentuk naskah proklamasi dan dia tidak akan menghalangi kita. Ia akan menjamin keamanan. Kalau begitu, malam ini juga Pak, kita harus kembali ke Jakarta. Baik, kita akan kembali ke Jakarta. Tolong bukakan Bung Karno dan Bung Hatta ini. Siap. Ayo kita kembali ke Jakarta. Dari Rengas Dengklok, rombongan kecil itu bergerak pulang ke Jakarta. Di dalam mobil tersebut, mereka pulang membawa tekad. Besok kemerdekaan akan lahir. Jalan panjang mereka tempuh dengan bertemu Jenderal Nishimura untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, kita sudah sampai di rumah Nishimura. Yuk. Mari kita masuk. Yuk. Assalamualaikum. Ada apa? Kami ingin tahu apakah Jepang mendukung jika kami memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, kami tidak dapat berkeputusan politik. Jepang ini telah menyerahkan kepada sutuku. Kami tidak punya wewenang apa-apa lagi. Terima kasih, itu jawaban yang kami inginkan. Mari Bung Karno dan Bung Hatta, kita ke rumah Laksamana Maeda. Ayo. Assalamualaikum. Selamat datang Bung Karno, Bung Hatta, Tuan Subarjo. Silahkan duduk. Terima kasih, Laksamana. Rumah ini bisa Anda gunakan sepenuhnya. Saya tidak akan ikut campur. Terima kasih, Laksamana. Kami menghargai sikap Anda. Tapi ingat, proklamasi ini bukan kehendak Jepang. Ini kehendak bangsa kami. Saya paham, Bung Karno. Silahkan gunakan ruangan belakang. Para pemuda sedang menunggu di sana. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan teks proklamasi.
Sedangkan golongan muda menunggu di depan rumah Laksamana Muda Maida. Kita mulai nyusun naskahnya. Waktu tak banyak. Besok pagi semuanya harus siap. Ini adalah detik yang menentukan. Kita harus menulis kata-kata yang akan dikenang selamanya. Baik. Perumusan teks proklamasi berjalan dengan banyaknya perbedaan pendapat. Sebagai hasil pembicaraan mereka, diperoleh hasil rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Santi, tolong ketikkan ini. Gunakan bahasa yang bersih dan tegas. Siap, laksanakan Bung. Siap. Suara mesin tik terdengar pelan, lalu berubah menjadi semakin sangat cepat. Di sampingnya terdapat kertas berisi tulisan tangan Soekarno. Sayuti Melik duduk mengetik dengan wajah tegang dan fokus. Bung, sudah selesai? Terima kasih. Sama-sama, Bung. Lalu siapa yang menandatanganinya? Bagaimana jika semua yang hadir di sini? Jangan, itu terlalu banyak. Lebih baik kalian berdua atas nama bangsa Indonesia. Baik, kalau begitu akan kami tanda tangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Ini bukan kemerdekaan sekelompok orang. Ini milik seluruh bangsa. Lalu kapan kita akan melaksanakan kemerdekaan Indonesia proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati, penjahit bendera merah putih. Tolong, Sud. Kamu beritahu Fatmawati dengan surat ini. Dan yang lain, siapkan tiangnya. Siap. Lalu di mana melaksanakannya? Bagaimana kalau di lapangan Ikada? Tempatnya luas, rakyat bisa berkumpul di sana. Terlalu berisiko. Tentara Jepang masih ada. Kalau rakyat berkumpul besar-besaran, bisa terjadi pertumpahan darah lagi. Lalu, di mana sebaiknya? Di rumahku saja. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pukul 10 pagi lebih aman. Dan cukup untuk menyampaikan proklamasi. Kita ingin merdeka tanpa pertumpahan darah. Ya ampun, Guntur. Ayo tidur, nak ini sudah. Ya, sudah minum susu, sudah tidur. Bupati Mati. Iya, ada apa? Maaf mengganggu malam-malam begini. Iya, ada apa Ini surat dari Bung Karno. Surat dari Bung Karno? Iya. Ada apa dari Bung Karno? Saya baca dulu ya. Iya, Bu.
Bung Karno meminta aku menjahit bendera merah putih untuk besok pagi. Tapi Suhud, saya tidak punya kain merah dan putih tanpa cara. Saya akan carikan. Baik, segera ya Suhud. Ya Bu, saya akan carikan ke keliling toko atau rumah warga yang masih punya stok kain. Iya, segera ya. Saya tunggu. Siap Bu. Di mana ini Suhud? Sampai sekarang belum datang. Jam berapa nanti saya menjahit kalau jam segini belum datang? Bupat, Iya, Suhud. Bagaimana? ini Udah kainnya. dapat? Oke, baik. Sesuai permintaan. Baik. Merah putih tanpa corak. Ya, terima kasih. Saya jahit dulu ya, Suhud. Ya Bu. Iya Bupat. Saya akan kembali ke Bung Karno. Ya. Sekarang juga. Baik, terima kasih ya, Suhud. Fatmawati mulai menjahit. Suasana hening. Hanya terdengar suara jarum menembus kain. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah ini. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan tanah air. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita telah meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Jepang ini nampaknya kita menyerahkan diri, tetapi pada hakikat kita menyusun strategi. Sekarang tiba saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air ke tangan kita sendiri. Banyak bangsa yang mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Mulai saat ini kita bukan lagi bangsa yang dijajah. Kita adalah bangsa merdeka. Merdeka bukan hadiah, tapi hak yang kita rebut sendiri. Tugas kita belum selesai. Kita harus menjaga dan mempertahankan kemerdekaan ini bersama.
bendera merah putih. Hormat! Set! Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai Wakil Wali Kota Jakarta, saya menyampaikan rasa syukur dan haru atas kemerdekaan ini. Mari kita jaga dan isi kemerdekaan dengan semangat, persatuan, kerja keras, dan cinta tanah air. Tak disangka akhirnya kita juga sampai pada hari ini. Benar, ini baru permulaan, perjuangan belum berakhir. Tapi hari ini kita mulai babak baru, babak merdeka. Kami para kaum wanita siap berjuang mengabdi untuk Republik yang baru lahir ini. Pada tanggal 17 Agustus, setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, BM Dia menyebarluaskan berita tersebut lewat siaran radio dan mencetak selebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini, tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta di Jakarta pada pukul 10 pagi. Saudara-saudara anggota PPKI, saya mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Apakah saudara-saudara setuju? Dengan ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan amanah ini, kami akan memimpin bangsa ini menuju kedaulatan sejati dan kesejahteraan rakyat. Merdeka! 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 Merdeka!
Meski Jepang melarang, suara kemerdekaan tak bisa dibungkam. Lewat radio, pers, dan selebaran, proklamasi menjalar ke seluruh penjuru Nusantara. Rakyat Indonesia bersatu, bersuka cita. 17 Agustus 1945 bukan hanya tanggal, tapi awal dari babak baru Indonesia merdeka.